Termodinamika. Jadi ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaannya suhu, menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statis. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam pengertian bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia seperti peristiwa peniupan kopi panas, perkakas elektronik, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sistem termodinamika. Sistem ini bagian dari jagat raya yang diperhitungkan, sebuah batas yang nyata atau imajinasi, memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem, lingkungan dan pemindahan materi, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan. Di sini ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Yang pertama yaitu sistem tertutup. Terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Contohnya rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup, di mana terjadinya pertukaran panas, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Kerja atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatas, yaitu pembatas adiabatik dan pembatas rigid. Yaitu pembatas adiabatik tidak memperoleh pertukaran panas dan pembatas rigid tidak memperoleh pertukaran kerja. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas. Yang ketiga adalah sistem terbuka. Terjadinya penukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperoleh pertukaran benda disebut permeable. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadinya sedikit pencampuran meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Sistem terbuka adalah suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Contoh, misalkan kita melakukan pembakaran dalam suatu baskom di rumah. Maka dalam proses pembakaran tersebut dimungkinkan akan terjadi perpindahan dari materi hasil reaksi pembakaran seperti gas serta materi dari lingkungan sekitar masuk ke dalam baskom, dalam wadah. Selain pertukaran energi yang terjadi antara sistem dan lingkungan sekitarnya. Dan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem di mana tidak terdapat perpindahan materi, melainkan hanya memungkinkan adanya perpindahan energi antara sistem tersebut dan lingkungan sekitarnya. Contoh, misalkan kita memiliki rumah hijau atau rumah kaca, maka kemungkinan terjadi proses perpindahan panas atau kalor tanpa dari lingkungan ke dalam rumah kaca atau rumah hijau. Sistem tanpa adanya materi dan dari dalam rumah kaca yang berpindah keluar lingkungan sekitar. Sistem terisolasi adalah suatu sistem di mana tidak memungkinkan untuk terjadinya perpindahan baik itu materi ataupun energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Contoh, misalkan kita memiliki termos minuman, kayak termos buat nyeduh kopi gitu misalnya, maka termos tersebut bisa dikategorikan sebagai sistem terisolasi karena materi maupun
energi dari termos tidak mungkin keluar, maka dia panasnya tetap di dalam lingkungan sekitarnya. Dan kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Bagian saya menjelaskan jenis-jenis energi. Energi adalah kuantitas yang dilestarikan karena berbagai kekuatan seperti gravitasi, listrik, panas, dan lainnya. Energi memiliki berbagai bentuk dan dikelompokkan menjadi energi kinetik dan energi potensial. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa, disebut juga tenaga gerak atau energi gerak. Energi kinetik dirumuskan dengan persamaan EK sama dengan setengah M kali V, di mana EK merupakan energi kinetik, M adalah massa bendanya, V kecepatan gerak benda. Dan sedangkan energi potensial merupakan energi yang ada pada suatu benda karena letak benda itu dapat medan gaya. Energi potensial dirumuskan atau persamaannya adalah EP sama dengan M kali G kali Z, di mana EP merupakan energi potensialnya, M adalah massa bendanya, dan Z ketinggian benda. Dan ada juga energi-energi seperti energi matahari. Energi matahari adalah sumber utama energi atmosfer di bumi ini. Penyebarannya di seluruh muka bumi. Energi matahari merupakan pengendalian pengendalian yang sangat berpengaruh terhadap bumi. Dan ada juga energi panas. Energi panas yang mengalir karena adanya perbedaan suhu atau antara sistem dan lingkungan. Energi panas mengalir melalui mekanisme. Yang pertama itu ada mekanisme melalui perpindahan panas konduksi, dan yang kedua ada perpindahan panas melalui konveksi, dan yang ketiga ada perpindahan panas melalui radiasi. Nah, perpindahan melalui konduksi. Konduksi adalah perpindahan melalui zat yang padat tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, contohnya itu knalpot motor, seperti knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Terus yaitu mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Dan ada juga yang kedua adalah perpindahan panas melalui mekanisme konveksi. Yaitu konveksi merupakan zat perantara ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Bisa di udara dan di angin sih. Ya. Sama contohnya itu gerakan naik dan turun ketika dipanaskan. Dan juga ada gerakan terjadinya di asap cerobong pabrik yang menjumbung tinggi. Nah, yang ketiga adalah perpindahan panas melalui mekanisme radiasi. Perpindahan panas melalui radiasi ini merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi panas adalah ketika tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, atau ketika meneteskan telur unggas dalam lampu. Kan lampu itu panas, bisa menghangatkan telur unggas itu supaya bisa menetas nantinya. Nah, yang kedua adalah besaran. steady state adalah suatu proses di mana semua variabel perubahan proses yang ditinjau baik untuk keseluruhan sistem maupun pada suatu bagian atau suatu titik dalam sistem tidak berubah. Dan unsteady state proses di mana suatu variabel pada keseluruhan sistem atau bagian dari sistem mengalami perubahan. Persamaannya itu ini perbedaannya yaitu keadaan tunak dan keadaan tak tunak.
Steady state itu keadaan tak tunak. Steady state itu keadaan tunak dan unsteady state itu keadaan tak tunak. Persamaannya itu penumbukan massa dm per dt CV sama dengan 0. Jalur neraca lajur massa M1 sama dengan M2. Ya, segitu saja. Selanjutnya adalah fisis. Adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan melalui angka. Besaran fisis dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran satuan telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dan satu atau lebih besaran pokok yang lainnya. Misalkan luas yang dirumuskan sebagai panjang kali lebar. Besaran pokok dalam satuan dan dimensinya adalah ada panjang, satuannya adalah meter, dan lambangnya adalah dimensinya M. Dan ada massa, ada suhu, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan besaran turunan ada luas yang dilambangkan L, atau ada juga volume, ada juga tekanan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya entalpi. Entalpi adalah ukuran energi dalam sistem termodinamika. Ini adalah setara dengan total panas suatu sistem. Entalpi didefinisikan sebagai jumlah energi internal ditambah produk tekanan dan volume. Rumus entalpi adalah H sama dengan E plus PV, di mana H adalah internal, adalah energi internal, dan P adalah tekanan, dan V adalah volume. Nah, kinerja trio energi dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik, energi panas, dan energi potensial adalah berbagai contoh energi dianggap sebagai sifat yang kekal di alam semesta. Teori Leviathan khusus dikembangkan. Energi potensial muncul karena posisi benda ditempatkan, dan energi panas muncul karena suatu hal diyakini bahwa energi gelap dan sebagai besar dari total energi alam semesta. Lanjutnya adalah bagian soal 5. Energi gelap dan sebagai besar dari total energi alam semesta. Lanjutnya adalah bagian soal 5, yaitu hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 menunjukkan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Terdapat persamaan matematik yang menjelaskan hukum ini, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Di mana Q adalah kalor panas yang diterima dan dilepaskan, dan W adalah energi atau usaha, dan delta U adalah perubahan energi. Nah, selanjutnya adalah keadaan lunak atau steady state. Adalah keadaan di mana suatu sistem berada dalam keseimbangan atau tidak berubah lagi seiring waktu. Ada banyak fenomena di steady state ini. Contohnya sistem yang tunak atau steady state ini adalah potensial listrik pada daerah bebas muatan, daerah tanpa muatan listrik, sistem dengan temperatur yang berubah seiring waktu pada daerah yang sumber panasnya potensial, dan kecepatan pada aliran temperaturnya yang bebas di pusaran, dan pada temperatur yang kecepatannya
bebas pusarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis energi dan eksergi pada sistem Haig, siklus, dan turbin uap. Reaktor tipe Haig HTGR merupakan reaktor yang rencana akan dibangun sebagai reaktor daya eksperimental RED pertama di Indonesia. Reaktor HTGR merupakan reaktor dengan suhu pendingin luar reaktor tinggi yaitu 680 derajat Celcius sampai 950 derajat Celcius. Efisiensi thermal tinggi serta mempunyai sistem kelamaan pasif dan melekat. Untuk mengetahui ketepatan efisien suatu pembangkit dibanding tidak cukup jika hanya mengacu pada efisien energi saja seperti yang didasarkan pada hukum termodinamika. Namun perlu dikombinasikan dengan pendekatan eksergi yang berdasarkan hukum 2 termodinamika. Karena itu tujuan studi adalah melakukan analisis energi dan eksergi pada sistem HTGR siklus turbin uap untuk mengetahui kerugian dan kehilangan panas yang terjadi dalam komponen sistem pembangkit sehingga dapat dilakukan potensi kerugian dan dapat dilakukan perbaikan. Metode yang digunakan adalah perhitungan menggunakan program Tempo dengan input data dari reaktor HT/10. Hasil studi, analisis, dan evaluasi terhadap irreversibilitas sistem reaktor HTGR menggunakan siklus turbin uap menunjukkan bahwa reaktor merupakan komponen yang paling tidak efisien. Presentasi sebesar 81,0% di antara seluruh komponen yang ada dalam sistem. Hal ini disebabkan irreversibilitas yang terjadi dalam transfer energi. Pembangkit uap turbin kompresor adalah komponen penyumbang kerugian terbesar. Berikutnya hasil studi juga menunjukkan bahwa efisiensi sistem HTGR siklus turbin uap mempunyai potensi besar untuk dilakukan perbaikannya sehingga mampu memberikan efek yang signifikan terhadap perbaikan efisien sistem. Kata kunci energi SSG HTR analisis turbin uap tersebut. Sekian dari saya, Imran Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.